ku bahagia. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Hai, jumpa lagi dalam Kaup YouTube channel sesi Speak Up. Kali ini kita kedatangan tamu seorang alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, sekaligus sebagai bendahara umum keluarga alumni Universitas Pancasila, Bang Kawendra. Bang, Siap. apa kabar? Alhamdulillah sehat bang. Nah, akhirnya ketangkep juga nih. Siap. Setelah lama kita cari waktu ya. Siap, Bang. Dengan Siap, Bang. kesibukannya Bang Kawendra nih. Siap. Nah, Maaf. Bang Kawendra ini asal mula sebagai banyak menciptakan lagu ya. Ya. Nah, bisa cerita dulu nggak tuh? Menciptakan lagu itu mulai tahun 2005 bang. 2005. Waktu zaman di pesantren dulu. Oh. Sebelum masuk Pancasila. Pesantren Gitu. tuh? Masuk Pancasila kan 2006 tuh. Hmm. Zaman di pesantren dulu SMA mulai bikin lagu, dan alhamdulillah ada beberapa karya yang dipakai oleh kawan-kawan penyanyi di tanah air ini. Salah satunya, sebutin dong. Salah satunya mungkin yang paling banyak orang tahu itu yang Padamu Ku Bersujud yang dinyanyikan Afgan. Afgan. Ya. Padamu bersujud sebelum ya, pada waktu bulan puasa kalau Ya, misalnya. itu 2008. 2008. Itu ya, sampai saat ini masih banyak dipakai juga untuk melengkapi berbagai film kalau nggak salah. Itu udah berapa lagu diciptakan nih? Kalau dari awal sampai sekarang ya kurang lebih sekitar 200-an kali ya. 200-300 ya. 200-300 Cuma lagu. kan yang rilis beberapa aja. Gitu. Sisanya konsumsi pribadi. Ada yang buat corporate, ada yang Oh, buat oke. jingle gitu kan, ada yang buat lain-lain lah. Kampanye politik ada beberapa. Bos, mantap. Nah, ini menarik kalau kita bicara tadi sudah menciptakan sampai 200-300 lagu. Itu hak ciptanya gimana tuh? Bisa cerita nggak sih tentang hak cipta itu? Ya, Jalan ceritanya secara gimana tuh? copyright hak ciptanya tetap masih, karena saya nggak pernah jual lepas semua lagu. Jadi tetap masih ciptaan Kawendra di situnya. Gitu, karena walau sampai kapanpun kan itu hak cipta itu kan kebanggaan lah. Tapi mungkin ada teman-teman lain yang memilih karyanya dijual lepas gitu kan. Tapi saya nggak pernah memilih untuk itu. Dijual lepas itu artinya begitu lagu itu diputar, dia tidak mendapatkan apa-apa lagi. Iya karena sepenuhnya dilepas gitu kan. Oke. Kalau saya kan nggak dilepas sepenuhnya, hak cipta tetap saya pegang. Nah, cara perhitungan nih, ini kan tadi kan Kawendra kan bilang saya tidak melepas lagu saya, artinya copyright tetap ada di nama Kawendra gitu ya. Pada saat lagu itu diputar walaupun bukan oleh penyanyinya, misalnya di kafe-kafe gitu ya. Nah, bagaimana tuh aturan main hak ciptanya? Gini, regulasinya ada beberapa, ada copyright, ada performing right. Kalau copyright itu biasanya yang tempat-tempat yang sudah memang memakai lagu master aslinya. Ya lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi yang memang membumingkan itu lagu, berarti kan diputar berapa kali itu sudah ada hitung-hitungannya sendiri. Nah, hak yang saya dapat sesuai perjanjian saya dengan publishing saya. Publishing saya ada salah satu perusahaan publisher gitu kan, jadi kerjasamanya antara kita. Berapa persennya tentu ada kesepakatan kami. Nah, tapi kalau misalnya performing right itu ketika lagu kita dinyanyikan oleh penyanyi lain yang dalam konteks komersil itu adalah 2% dari biaya produksi acara itu. Jadi katakanlah 2% dari biaya produksi acara itu dibagi berapa lagu yang dinyanyikan. Nah, tapi yang punya kewajiban untuk membayarkan performing right itu si penyelenggara acara tentunya. Oh, jadi saya coba tarik kesimpulan ya. Jadi kalau misalnya ada konser Ya, yang menyanyikan bukan penyanyi yang mempopulerkan, Betul. nah itu baru 2% dari ya biaya produksi. bukan penyanyinya, tapi penyanyinya pun tetap harus tetap juga? tetap harus ada kena. Pokoknya setiap performing right. walaupun tadi ya Right. kita sebutkan Afgan gitu, Afgan mau konser dimanapun atau Ya. ada undangan dia Ya. menyanyikan lagu itu, Betul. itu tetap berjalan. Ya, semestinya seperti itu. Semestinya. Nah, ini menarik. Ya. Semestinya. Ya. Berarti nggak ada yang nggak mesti dong. Ya karena kan memang regulasinya ini
sudah ada, cuma memang ketika melaksanakan kegiatan itu penyelenggaranya mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Karena yang berkewajiban melaporkan itu bukan si penyanyi, Oke. tapi si penyelenggara acara yang mengundang si penyanyi untuk perform di acara dia, si penyelenggara acara itu. Nah, Itu untuk konteks performing right ya? performing rights itu ya. Jadi kalau misalnya kayak di kafe-kafe, Ya, itu kan ada home band ya. di kafenya itu menyanyikan lagu ciptaannya KW. Pemilik kafe, Pemilik kafe. pemilik kafe seharusnya seperti itu. Harus setor dia tuh ya, Bukan si penyanyinya. bukan penyanyi. Penyanyinya ya dapat rezeki dari pemilik kafe itu. Pemilik kafe itu juga melaporkan lagu apa saja yang dinyanyikan, seharusnya seperti itu. Kalau misalnya di kafe ini home bandnya sudah menyanyikan, kemudian ada request dari penonton, atau mungkin penontonnya sendiri yang mau nyanyi, Ya. ya kan? Naik ke atas, kebetulan yang dibawakan adalah lagu ciptanya Kawendra juga. Ya. Nah, dia kena nggak kalau ini si pemilik kafenya ini? Ya, pokoknya selama acara itu di tempat itu ya di tempat itulah, gitu. Berarti dia harus mencatat ya, oh ini Ya. ada request. Seharusnya lagu ini. seperti itu. Seharusnya Kalau seperti bisa itu. performing right. Tapi ini belum berjalan secara baik ya. Ya menuju ke arah yang lebih baik lah sekarang. Oke. Nah, kita tadi bicara apa namanya, talenta dari seorang Kawendra yang menciptakan lagu. Iya. Sekarang KW ini masuk ke dunia politik. Nah, gimana jalan ceritanya nih? Saya masuk politik karena musik. Karena Musik. musik. Saya masuk politik karena musik. Oh, karena musik. Iya. Kok saya dengarnya pusing ya? Karena musik. Ya. Jadi saya masuk politik karena musik. Jadi berangkat dari banyak bikin lagu untuk kampanye politik berbagai kandidat. Yang tentunya karena konteksnya saya di waktu itu banyak membantu kandidat yang diusung oleh Partai Gerindra dan Pak Prabowo. Jadi saya banyak membuat karya untuk kandidat yang diusung Gerindra dan Pak Prabowo, seperti itu. Secara pribadi nih, Ya. ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman alumni kita, bahkan adik-adik mahasiswa, bahwa untuk apa namanya, satu tujuan perlu satu perjuangan. Ya. Nah, tujuannya KW ini apa sih yang diperjuangkan tadi dengan musik, kemudian saya harus berpolitik atau masuk ke dalam ranah legislatif, itu diperjuangkan apa tuh tadi dengan musik? Jadi begini, saya pintu masuk saya di politik itu adalah musik. Tapi ketika sudah masuk ke dalam dunia politik, tentu ada banyak penugasan-penugasan, ada banyak amanah yang diemban. Seperti halnya ketua umum kita, Bang Dasko, itu adalah mentor politik saya. Itu kan yang banyak membimbing, yang menugaskan saya, yang narik saya ke politik, beliau gitu kan. Ya, walaupun backgroundnya saya musik, tapi ketika di politik, dalam penugasan apapun ya kita siap aja sebagai kader gitu. Ya. Dan ketika kita sudah masuk di dunia politik, yang kita pikirkan bukan hanya sebagai konteks kita di dunia musik saja, tapi masyarakat secara umum. Jadi memang kepentingannya harus lebih lebarkan lagi nih. Bukan cuman berpikir bagaimana spektrum kita sebagai musisi terwakili, tapi hak-hak masyarakat secara umum kita bantu juga. Salah satunya tentang hak cipta tadi. Salah satunya, kebetulan komisi saya itu adalah komisi 6 saat ini, ditugaskan oleh pimpinan partai di komisi 6 yang membidangi perdagangan, koperasi, BUMN, lalu persaingan usaha, gitu kan, perlindungan konsumen, itu di komisi 6. Nah, kalau misalnya membedah secara regulasi, itu sebetulnya konteksnya kolaborasi antara komisi 7 dengan komisi 10. Nah, di komisi 7 kita ada Teh Meli Guslau, ada Mas Ahmad Dhani. Di komisi 7 yang ekonomi kreatif ini ada Mbak Sarah gitu kan, kolaborasi ini. Tapi walaupun saya bukan di komisi itu, saya kadang-kadang sering memberikan masukan kepada teman-teman gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan perjuangannya tercapai. Ya. Nah, ini ada yang menarik nih. Ada legacy dari Kawendra Ya. tentang kewajiban untuk memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ceritanya gimana tuh sampai punya ide seperti itu? Jadi gini, tanggal 4 November pas rapat dengan Menteri BUMN, Bang Erick Thohir, di sana saya mengusulkan, saya bilang, Pak Menteri, kami ini kader-kader Gerindra terbiasa dididik di Hambalang dengan asupan nasionalisme yang luar biasa.
rasanya tidak salah kalau misalnya BUMN mempelopori di semua kantor BUMN, di semua sarana prasarana yang dimiliki BUMN, baik itu bandara, airport, ya kan? Airport, bandara sama aja, terus pelabuhan, stasiun kereta, ya kan, lalu terminal dan lain segala macamnya itu setiap jam 10 pagi memutar lagu Indonesia Raya. Gitu. Terus beliau oke. Kenapa? Karena kita kalau mau menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas, itu harus menguatkan nasionalisme kita. Kita jangan kalah dengan negara-negara lain. Contohnya Thailand, sehari itu 2 kali memutar lagu kebangsaan. Jam 8 dan jam 6 pagi. Jam 8 pagi dan jam 6 sore. Seperti 2 kali sehari. Indonesia Raya ini keren, salah satu karya yang luar biasa dari W.R. Supratman, itu harus jadi legacy bangsa. Saya sebetulnya kan hanya membangkitkan lagi semangat itu. Nah, terus tanggal 5-nya saya lapor ke Bang Dasko, ya kan? Bang Dasko juga oke, kalau gitu di DPR juga kita instruksikan untuk Indonesia Raya setiap jam 10 pagi. Alhamdulillah instansi-instansi lain mengikuti juga. Luar biasa. Mudah-mudahan nasionalisme kita bangkit kembali untuk Indonesia maju. Ya betul, sekarang kita sebagai bangsa yang besar, salah satu yang harus jadi pondasi kita adalah semangat nasionalisme ini. Indonesia dengan kekayaan alam yang luar biasa, kalau kita punya nasionalisme yang luar biasa juga kita ingin menjaganya secara luar biasa. Jadi membangkitkan nasionalisme ini multiplier efeknya, bukan hanya sekedar kita bernyanyi, menghafal lagu setiap hari, tapi di sana nasionalisme, etos kerja juga terbangun. Terus insya Allah pengabdian terhadap bangsa jauh lebih optimal untuk semua pihak, dan mudah-mudahan menurunkan berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Kira-kira mungkin nggak kalau misalnya tadi kan jam 10 kita wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya? Menyanyikan ya, bukan mendengarkan ya? Ya, berdiri dengan sikap sempurna dan menyanyikan itu. Dan menyanyikan. Memungkinkan nggak kalau misalnya di setiap meja para ASN, sementara ASN dulu lah kita bicara ya, itu ditaruh bendera merah putih yang kecil? Menarik. Mungkin juga, nggak ada salahnya. Sehingga yang dilihat itu bendera, woi saya ingat negara saya. Iya. Saya sedang bekerja di Indonesia. Tapi udah banyak juga nih teman-teman yang di kantor-kantor udah ada merah putih. Bagus juga sih, bagus juga. Siap. Makasih Bang. Oke, nah itu tadi bincang-bincang kita dengan Kak Wendra. Menarik ya. Banyak hal yang kita dapatkan, mulai dari sedikit pengetahuan tentang apa itu hak cipta, kemudian bagaimana beliau mencoba membangkitkan nasionalisme kita kembali melalui ide menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap jam 10 pagi. Nah, sejawat alumni Atlas Pancasila, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Sampai berjumpa lagi. Salam.